seorang diri atau hancur hati atau Anda stres atau Anda putus asa. Selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap, sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Benar sekali pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa berpartisipasi dengan kami, bisa curhat, bisa sharing ke kami dengan menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini. Di nomor Anda bisa kirim SMS di 0819 0817 771. Ya, atau mungkin pada malam hari ini Anda sedang memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, Anda langsung bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini mengangkat tema Hidupmu sangat berharga. Ya, mungkin pemirsa di rumah pada malam hari ini merasa Anda sudah tidak berharga atau merasa tidak layak atau merasa seorang diri sedih atau apapun itu. Ya, atau sudah hancur ya, rasanya hidup ini udah hancur. Nah, pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Malam Pak Susilo. Selamat malam Eki. Malam Pak. Selamat malam Ana. Selamat malam pemirsa rumah dan malam Bu. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya, dan terutama selamat malam pemirsa setia New Life Batam TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ya, Gimana kabarnya? tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Nah, kenapa mengangkat tema ini Pak? Ya. Hidupmu sangat berharga. Menurut penelitian, ada 3 kebutuhan utama yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Yang pertama, rasa dimiliki. Yang kedua, rasa berdaya guna. Yang ketiga adalah rasa berharga. Makanya waktu seseorang tidak merasa dimiliki, misalkan dia nggak tahu siapa orang tuanya, siapa papa mamanya, dia akan mengalami problem emosional. Tapi problem emosional yang dialami oleh rasa tidak memiliki ini lebih cenderung bisa diatasin masih. Kemudian rasa berdaya guna ini butuh pengakuan akan kemampuan. Contohnya seorang laki-laki. Makanya kenapa seorang laki-laki itu harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan pengakuan tentang kemampuannya dia, maka dia akan merasa dirinya tidak berharga. Atau kadang-kadang laki-laki itu mudah tersinggung ketika penghasilannya lebih rendah daripada pasangannya, daripada istrinya. Misalkan suami lebih rendah penghasilannya daripada istrinya, dia akan mudah tersinggung. Tapi itu pun masih bisa di recovery-nya cukup cepat gitu ya, cukup mudah. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang menurut hasil penelitian tersebut mengatakan, kalau ini tidak dimiliki oleh seorang, yaitu rasa berharga, ini bisa berakibat sangat fatal. Bahkan bisa mengakibatkan seorang bunuh diri. Kalau orang nggak punya makanan, dia akan berusaha bekerja, dia akan bertahan. Orang disakitin mungkin, atau mungkin dia merasa tidak memiliki orang tua karena dia nggak tahu siapa papa mamanya, dia akan tetap bertahan hidup. Tapi waktu seseorang sudah merasa dirinya tidak berharga lagi, waktu seseorang merasa dirinya sudah tidak berguna lagi, maka dia bahayanya bisa mengakhiri hidupnya. Nah, makanya kenapa
malam hari ini tema secara khusus kami angkat bahwa hidupmu sangat berharga. Karena kami ingin berbicara kepada setiap pemirsa yang mungkin Anda merasa hidup Anda sudah tidak berharga lagi. Mungkin Anda merasa hidup Anda sudah hancur dan tidak ada gunanya lagi. Mungkin orang-orang berkata kamu sampah masyarakat. Mungkin orang tua sudah mengusir Anda. Mungkin orang tua menyalahkan Anda dan Anda merasa sebagai seorang anak Anda tidak berguna. Atau mungkin Anda seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan kepada keluarga Anda. Dan Anda merasa Anda tidak berfungsi sebagai seorang wanita dan merasa tidak berharga. Makanya malam hari ini secara khusus kami angkat tema ini buat Anda. Ya. Lalu apa yang menyebabkan sampai seseorang itu merasa dirinya tidak berharga? Ya, mungkin Bu Dita yang jawab. Ada 3 hal utama ya yang mengakibatkan seorang itu pada akhirnya merasa dirinya tidak berharga. Ya. Yang pertama itu adalah yang kita kenal dengan istilah pengadilan dunia ya, pengadilan dunia atau penghakiman dunia. Ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah perkataan-perkataan seperti misalnya dari tradisi yang mengatakan bahwa orang dengan gender tertentu lebih berharga daripada gender lainnya, misalnya begitu, sehingga laki-laki lebih berharga daripada wanita ya. Ada yang berkata seperti itu di tradisi tertentu, tetapi di tradisi lainnya ada yang mengatakan wanita yang lebih berharga daripada laki-laki gitu. Akibatnya di dalam tradisi tertentu di mana laki-laki dianggap sebagai pribadi yang lebih berharga dibandingkan dengan wanita, sang wanita ini merasa bahwa dirinya tidak berharga dibandingkan dengan laki-laki. Nah, demikian juga sebaliknya di tradisi tertentu yang mengatakan bahwa wanita yang lebih berharga daripada laki-laki, maka di tradisi itu pada akhirnya laki-lakinya yang merasa lebih tidak berharga gitu ya, atau lebih tidak memiliki arti dibandingkan dengan wanitanya. Atau pengadilan dunia itu juga bisa diistilahkan dengan rasi-rasi bintang atau horoskop-horoskop. Misalnya ada yang mengatakan bahwa orang dengan sio tertentu atau orang dengan bintang tertentu memiliki hari baik di hari-hari tertentu misalnya. Atau peruntungannya adalah pada hari apa misalnya. Nah, hal-hal ini pada akhirnya membuat orang menjadi terpeta dengan apa yang pengadilan dunia itu katakan gitu, apa yang tradisi itu katakan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah penilaian dari orang lain. Jadi ketika orang lain mengatakan bahwa kamu adalah orang yang bodoh misalnya, atau kamu orang yang nggak berarti, kamu orang yang nggak berguna. Nah, penilaian dari orang lain dan juga pengadilan dari tradisi-tradisi yang tadi sudah disampaikan gitu ya, pada akhirnya itu dapat mengakibatkan penilaian seseorang terhadap dirinya dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut gitu. Sehingga pada akhirnya dia pun menyetujui bahwa dirinya itu memang benar seperti apa yang dikatakan oleh tradisi, apa yang dikatakan oleh orang lain, dan dirinya sendiri pun mulai mengatakan hal yang sama, bahwa dia adalah orang yang tidak berharga atau dia berharga di hari-hari tertentu. Misalnya ada hari-hari baik gitu dikatakan. Waktu hari baik dia dikatakan rezekinya akan baik gitu ya, peruntungannya baik, dia boleh keluar rumah di hari-hari tertentu saja. Sementara kalau hari-hari lainnya di luar hari-hari yang disebutkan itu, dia menjadi orang yang kemudian merasa tidak berharga gitu ya, atau tidak berani melakukan apa-apa karena pola pikirnya sudah tergantung dari apa yang dia percayai itu gitu. Nah, yang ketiga adalah itu penilaian atau dari dari Tuhan gitu ya. Apa kata Tuhan tentang diri kita? Nah, ini adalah hal yang paling penting atau yang menjadi yang seharusnya menjadi kiblat setiap kita gitu, setiap manusia. Jadi bukan berdasarkan dari apa kata tradisi-tradisi, bukan berdasarkan dari apa kata orang tentang kita, tetapi yang terpenting adalah berdasarkan dari apa kata Tuhan tentang diri kita gitu. Jadi bagaimana diri kita menilai diri kita sendiri seharusnya bukan bergantung dari apa kata tradisi, bukan bergantung dari apa kata orang lain, tetapi bergantung dari apa kata Tuhan tentang kita gitu ya. Nah, di mata Tuhan kita ini adalah pribadi yang berharga. Semua hari adalah baik adanya gitu. Jadi mau hari apapun kita keluar rumah, gak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya gitu. Nah, jadi faktor-faktor yang tadi yang mengakibatkan orang-orang kemudian salah menilai dirinya, mengakibatkan dia merasa tidak berharga. Ya. Iya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa curhat ke kami, menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, bisa SMS ke nomor 0819 0817 771. Nah, Pak ini mau tanya Pak, tadi sempat dibahas kalau orang merasa tidak berharga,
bisa sampai akibatnya fatal bunuh Iya. diri. Nah mungkin ada akibat lain nggak Pak, orang yang merasa dirinya tidak berharga? Begini, saya ingin jelaskan dulu sebentar sebelum saya menjawab itu. Pandangan banyak orang di luar sana adalah rasa berharga kita dibangun dari penampilan kita plus apa kata orang lain. Iya. Kalau kita penampilan kita terbatas atau ada kekurangan, kita merasa diri kita tidak berharga. Iya. Kenapa? Karena orang di luar sana melihat penampilan kita, bukan identitas yang ada di dalam kita. Iya. Padahal seharusnya seorang menilai dirinya melihat dari karakter yang ada di dalamnya, bukan dari penampilan luar saja. Nah, kemudian lalu kita bangun harga diri kita sama dengan penampilan plus apa kata orang lain. Iya. Kalau orang lain puji kita, kita senang. Kalau orang lain bilang kamu kok kurang sih penampilannya atau ada sesuatu yang sedikit negatif, kita langsung down dan kita merasa diri kita tidak berharga. Nah, rumus ini rumus yang berbahaya sebenarnya. Waktu kita menaruh rasa berharga kita pada penampilan plus apa kata orang. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Benar. Selera orang masing-masing berbeda tentang penampilan, Iya. tentang kondisi, keberhasilan, kesuksesan, definisinya semuanya masing-masing. Jadi kalau kita mau paksa semua orang mengikuti keinginan kita, nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah berhasil. Makanya seperti tadi Bu Dita katakan, prinsipnya kita harus mengetahui apa kata Tuhan tentang kita, bagaimana Tuhan mencintai kita, dan bagaimana Tuhan itu sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Di sanalah kita mensyukurinya. Nah, akibat dari orang merasa dirinya tidak berharga, memang yang paling fatal adalah waktu dia bunuh diri lah. Itu yang akibat yang paling fatal. Cuman kalau dalam sehari-harinya bisa kita lihat dengan kita analisa dengan mudah. Contohnya, dia mudah menjadi seorang yang gelisah. Iya. Kenapa dia gelisah? Karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia merasa dirinya tidak berharga dan apalagi kalau dia disakitin orang, dia mudah banget untuk tersinggung. Iya. Kemudian orang yang merasa dirinya tidak berharga cenderung untuk menjadi seorang yang boros. Seorang yang boros itu kenapa dia boros? Karena misalkan saya dengan teman-teman, supaya mendapat pengakuan dari teman-teman, saya traktir mereka makan. Iya. Kan dipuji tuh, kalau sudah dipuji, oh senang kita merasa diri kita berharga. Kita lebih pingin show gitu ya. Makanya salah satu ciri orang yang merasa dirinya tidak berharga adalah dia minta perhatian orang, atau bahasa kerennya MPO gitu kan ya. Tapi baik kan Pak kalau itu traktir orang Pak? Traktir orang baik, tapi motivasi hatinya untuk dia mentraktir adalah supaya dia mendapatkan pujian. Ini problem sebenarnya. Kenapa? Itulah yang disebut dia merasa berharga kalau dia dapat pengakuan. Nah, waktu dia dapat pengakuan, akhirnya dia boros kan. Iya. Ya. Jadi tidak bisa mengendalikan. Jadi sukar berkata tidak pada orang lain, sukar menolak permintaan orang lain sekalipun permintaannya itu seharusnya dia nggak bisa penuhin, atau tidak berani berkata tidak kepada hal-hal yang salah. Kenapa? Karena takut konflik gitu. Nah, kalau seorang merasa tidak berharga lagi, contoh akibat lain lagi, misalkan dia merasa dirinya tidak berharga, dia bisa menjadi seorang yang minder. Kalau misalkan dia, ayo ngomong dong sesuatu, oh jangan saya lah, yang lain saja. Oh biar yang baru-baru saja. Kelihatannya baik, kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya dia menutupin rasa mindernya dia, gitu kan. Nah, orang yang merasa dirinya tidak berharga ini sebenarnya banyak sekali area yang bisa muncul dalam kehidupannya. Kegelisahan muncul, menjadi gampang emosi dan sebagainya. Ketertolakan yang dia alamin mengakibatkan dia merasa dirinya tidak berharga. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 0857 sekian. Selamat malam New Life. Selamat malam. Kebanyakan orang memandang dirinya dari apa yang telah dicapai dalam hidupnya, baru dikatakan hidupnya berharga. Bagaimana dengan orang-orang yang merasa belum mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Atau standar yang bagaimanakah yang dimaksudkan tema ini, yang dimaksudkan hidupmu berharga? Oke, silakan Ya, Bu. banyak orang mengukur keberhargaan hidup itu dari pencapaian gitu ya, atau dari keberhasilan yang dianggap sebagai berharga atau tidak berharganya seseorang. Tetapi itulah yang tadi Pak Susilo katakan sebagai penampilan plus apa kata orang gitu ya. Ya. Penampilan itu termasuk di dalamnya kesuksesan gitu. Ketika dia sukses berarti kan penampilannya dia baik gitu artinya ya. Di mata orang dia sudah baik penampilannya gitu. Nah, plus apa kata orang gitu. Nah, padahal sebenarnya berapa banyak orang di dunia ini yang kita lihat yang menurut kacamata manusia pada umumnya dikatakan sebagai orang-orang yang sukses Iya. di dalam hidupnya,
tetapi kenyataannya di dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia mengalami kekosongan. Akhirnya dia menghabiskan hari-hari di dalam kehidupannya dengan di dunia malam mungkin gitu ya, dengan bermabuk-mabukan atau minum-minuman obat-obatan terlarang gitu. Karena kenapa? Karena dia mencari kekosongan di dalam hatinya. Mungkin di mata orang dia kelihatannya berhasil gitu ya, dikatakan sebagai orang yang sukses karena karirnya mungkin sukses gitu. Tetapi apakah itu definisi kesuksesan yang Anda maksud gitu? Saya percaya kesuksesan yang dimaksud di sini adalah kesuksesan dalam arti holistik atau keseluruhan. Artinya adalah tidak hanya bicara tentang masalah ekonomi atau kekayaan saja, tetapi juga yang terlebih penting adalah berbicara tentang kebahagiaan atau kedamaian yang ada di dalam hati. Itu yang terpenting, itulah definisi sukses yang sebenarnya. Orang yang sukses adalah bukan orang yang bergelimang harta. Berapa banyak orang di dunia ini yang hartanya banyak mungkin, tapi hidupnya gelisah, tidur nggak bisa tenang. Dia bingung mau taruh di mana hartanya, dia ketakutan hartanya nanti hilang gitu ya. Akhirnya dia nggak mau berbagi, nggak mau bersosial karena ketakutan nanti kalau orang tahu dia kaya, dia jadi khawatir gitu. Jadi saya percaya bukan itu juga definisi kesuksesan kan gitu ya. Jadi uang mungkin bisa beli tempat tidur, tetapi uang tidak pernah bisa membeli yang namanya tidur yang nyenyak gitu. Nah jadi keberhasilan yang sebenarnya itu adalah meliputi keberhasilan yang lebih dalam, kesuksesan yang lebih dalam, yaitu berbicara tentang ketenangan di dalam hati. Orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya adalah orang yang bisa mensyukuri apa yang dia miliki dan dia bisa memberi, dia bisa berbagi dengan orang lain. Itu yang terpenting. Jadi definisi kesuksesan adalah bukan bicara tentang apa yang kelihatan dari luar, apa yang sifatnya semu atau hanya sementara, yang hanya bisa terukur selama orang itu hidup di dunia ini saja. Enggak. Tapi berbicara tentang hidupmu berharga atau kesuksesan di dalam kehidupan yang kita maksud di dalam acara ini itu lebih dalam. Berbicara tentang bagaimana kita bisa mengenal kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa mengenal bagaimana Tuhan melihat siapa kita sebenarnya, dan bagaimana kita juga bisa melihat siapa diri kita sebenarnya di mata Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hidup yang terbaik di dalam kehidupan ini. Ya. Iya. Makanya yang pasti begini, kalau rasa berharga itu kita taruh pada harta, jabatan, nama baik, itu semua bisa berubah-berubah. Iya, betul. Makanya kenapa waktu ada orang kehilangan harta, dia merasa dirinya nggak berharga lagi, akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu berarti dia menaruh rasa harga dirinya kepada hartanya dia. Ada orang yang tidak jabatan, dia punya jabatan, lalu suatu saat dia tidak menjabat lagi, dia merasa dirinya tidak berharga. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Memang jabatan kelihatannya posisi yang enak dan membanggakan, tapi itu hanya sementara. Kita harus menyadari itu hanya sementara. Yang perlu kita bangun adalah kesadaran di dalam bahwa Tuhan mencintai kita. Kita adalah manusia yang sempurna, sekalipun kita belum punya harta. Harta tidak menambah kesempurnaan dalam hidup kita, karena kita adalah pribadi yang utuh sudah. Pribadi yang utuh. Memang kita butuh harta, kita butuh jabatan, betul. Tapi yang saya maksudkan adalah sadari bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih penting daripada apapun. Lebih penting daripada harta, lebih penting daripada jabatan, lebih penting dari nama baik kita, lebih penting daripada nama besar kita. Kenapa banyak orang stres dalam hidup ini? Karena mereka mencoba mempertahankan harta, jabatan, dan nama baik mereka. Waktu mereka mencoba mempertahankannya, mereka akan stres. Kenapa? Seharusnya jadi kita melakukan sesuatu bukan karena ingin mengejar jabatan, tapi kita melakukan sesuatu karena memang pribadi kita seperti itu, sudah baik. Karena kita baik, maka jabatan akan datang dengan sendirinya, harta akan datang dengan sendirinya. Nah, tapi nilai-nilai yang terjadi di sekitar kita ini kan beda. Kebalikannya ya. Yang dikejar jabatan, yang dikejar hartanya. Akhirnya apa? Segala sesuatu dilakukan untuk mengejar harta dan jabatan. Tapi sebenarnya kalau harta dan jabatan itu, nama baik itu akan datang dengan sendirinya kalau di dalam kita ini punya karakter integritas yang baik. Ya, itu pun kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena orang-orang sekitar kita banyak yang terluka. Orang misalkan melakukan sesuatu yang baik dibilang pencitraan. Orang melakukan sesuatu yang baik dibilang cari muka, dibilang menjilat. Nah, itu pasti akan ada di sekitar kita. Cuman pesan saya, tetaplah jadilah diri kita apa adanya, tetaplah berbuat baik, lakukan semua yang terbaik dalam hidup ini.
Iya, Ya. dan lucunya ya fenomena yang hari ini bisa kita lihat ya di lingkungan kita. Orang itu baru dianggap berharga pada saat dia punya jabatan, punya kekayaan, atau punya nama besar gitu ya. Baru didekati banyak orang ya. dideketin banyak orang, baru dianggap bahwa dia itu berharga loh. Pertanyaannya yang berharga itu orangnya atau jabatannya, nama besarnya? Kan pertanyaannya di sana Ya. gitu ya. Ini kan jadi kesannya kayak jabatannya yang membuat dia jadi berharga. Padahal jabatan itu sendiri kalau tanpa orang juga siapa yang mau ngelirik kan gitu ya. Iya. Justru jabatan ini sebenarnya menjadi penting waktu melekat pada orangnya kan gitu. Nah sebenarnya yang lebih berharga adalah manusianya. Jadi bukan jabatannya. Nah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang berharga lah, baru dia bisa meraih yang namanya jabatan itu. Tetapi bukan berarti karena jabatan itu menjadikan dia berharga. Iya. Justru karena dia menyadari dia berharga, makanya dia bisa meraih posisi-posisi yang terbaik. Makanya kan ada di internet itu kisah-kisah orang yang menyamar menjadi orang miskin. Orang yang menyamar menjadi orang miskin datang ke sebuah restoran mewah, dilarang masuk. Dilarang masuk. Suatu saat dia datang lagi naik mobil Porsche. Begitu parkir langsung dilayani, langsung restoran Disambut itu, dengan restoran baik. langsung disambut dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia menilai manusia lain bukan karena pribadinya, tapi dari apa yang dia pakai, apa yang dia milikin. Ini dia yang bahaya. Nah, suatu saat ada yang iseng, dia datang kedua kalinya dia pakai jas, dia masuk ke restoran itu, dia ambil semua makanan, ditaruh di kantong jasnya semua. Dia taruh, dia penuhin, habis itu pelayan restoran, Pak, kenapa kok ditaruh di kantong jas? Ya kalian kan menghargai jas saya, ini ambil. Jadi dia jengkel, dia pulang. Kenapa? Karena manusia tidak menghargai pribadinya lagi. Ini dia keadaan yang banyak di sekitar kita yang harus kita perangi. Orang-orang yang belum memiliki uang, maaf teman-teman yang mungkin mengamen di pinggir jalan atau teman-teman yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang oleh orang lain rendah, sebenarnya saya mau beritahu, Anda berharga bukan karena pekerjaan Anda. Betul. Anda berharga karena pribadi Anda. Pribadi Anda adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan secara spesial dan khusus. Jadi melalui acara ini kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Batam, hargailah pribadi seorang itu sebagai manusia, bukan karena pekerjaannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena penampilannya saja. Tapi mari menghargai sebagai orang yang kita hormati. Mungkin tubuhnya cacat secara fisik, tapi dia tetap adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ya. Kita ke sama selanjutnya dari 21266. Nama saya Syahruji, umur 30 tahun, belum married. Gimana Pak cara cari pasangan hidup itu? Ya, sebenarnya hanya orang yang berbahagia yang bisa menikmati kebahagiaan cinta gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang bilang bahwa kalau kamu mau menikah gitu ya, kamu cukup punya setengah hati dan calon pasanganmu cukup punya setengah hati. Jadi setengah sama setengah digabung jadi satu komplit gitu ya. Dulu saya juga berpikir begitu. Tapi ternyata pola pikir itu adalah pola pikir yang nggak benar ya. Kenapa? Karena kalau kita cuma punya setengah hati, pasangan kita punya setengah hati, yang ada kedua-duanya ini saling menuntut supaya masing-masing pihak melengkapi kekosongan hatinya itu, yang setengahnya itu gitu ya. Jadi yang terbaik adalah masing-masing pribadi itu seharusnya dia sudah menikmati yang namanya cinta yang sejati yang dari Tuhan. Dia harus memiliki cinta itu sendiri. Dia harus bahagia. Kenapa? Karena hanya orang yang berbahagia yang bisa membuat pasangannya itu menjadi bahagia. Sederhana, kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan mungkin bisa memberikan orang lain uang. Kenapa? Karena saya sendiri kekurangan. Bagaimana mungkin saya bisa memberi orang lain? Sama halnya juga dengan cinta. Waktu kita tidak memiliki cinta, kita juga akan sulit untuk mencintai orang lain. Kenapa? Kelihatannya mungkin cinta, tapi sebenarnya itu adalah sebuah tuntutan gitu nantinya. Hubungan suami istri jika itu dialami oleh orang yang tidak memiliki cinta, maka itu akan menjadi sebuah tuntutan-tuntutan gitu. Nah, jadi yang terpenting untuk Anda yang saat ini mungkin belum menikah gitu ya, yang mengirimkan SMS, yang mau mencari pasangan gitu, Anda harus menyadari dulu bahwa Anda adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mencintai Anda apa adanya, bukan karena ada apanya gitu ya.
Jadi Anda menyadari dulu bahwa Anda adalah pribadi yang berharga, Anda dicintai oleh Tuhan, Anda diciptakan secara spesial oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam hidup Anda. Mulai percaya itu dulu, mulai belajar memperkatakan hal itu, dan Anda akan melihat hal itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan Anda. Jadi percaya dan melangkah saja. Mulai perluas pergaulan, banyak-banyak teman gitu ya. Jangan pernah membatasi diri dengan, tapi saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Enggak gitu. Jadi yang terpenting bukan apa yang ada di luar Anda. Yang terpenting adalah Anda menyadari dulu siapa sebenarnya pribadi Anda yang sebenarnya gitu. Anda adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan memiliki rencana yang begitu indah di dalam kehidupan Anda. Iya. Dan kalau orang merasa dirinya tidak berharga, ini waktu dia masuk dalam pernikahan akan muncul problem pasti. Iya, benar. Karena problem emosional itu akan mengikuti orang yang merasa dirinya tidak berharga. Makanya kalau mau mencari pasangan, cari yang dia menyadari bahwa dirinya berharga karena pribadi yang utuh. Ya. Tapi kalau orang mau masuk dalam pernikahan dan dia ketemu pasangan yang menghargai pribadinya berdasarkan kekayaan, jabatan, dan nama besar, ini juga akan bisa memunculkan problem suatu saat. Pada saat keadaan ekonomi menurun, nah ini akan memunculkan problem emosional. Makanya nggak boleh kita menaruh harga diri kita dari banyaknya harta, dari penampilan, dari jabatan. Ya. Nah, kami masih tunggu SMS-nya dari pemirsa bila pada malam hari ini Anda sedang memiliki pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS yang tertera di layar kaca Anda. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 5051. Shalom. Salam kenal, saya Weni. Mau bertanya, kenapa ketika saya mulai semakin dekat Tuhan, banyak masalah yang saya hadapi, terutama dalam bidang ekonomi. Hampir 4 tahun saya berumah tangga, 2 tahun terakhir benar-benar diuji. Apakah yang salah sampai terkadang saya hampir nyerah? Solusinya dong, terima kasih. Oke. Dari Weni. Buat Weni, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa masalah datang dalam hidup saya? Bukankah saya sudah makin dekat sama Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah banyak beramal? Bukankah saya sudah begini? Begini, Tuhan itu sumber kehidupan. Tuhan itu sumber berkat, bukan pemberi respon. Kalau karena saya baik, baru Tuhan itu baik pada saya, berarti dia hanya sekedar pemberi respon. Tapi karena Tuhan sudah baik kepada saya, menjadikan saya orang baik, makanya saya berbuat baik. Itu prinsipnya. Nah, kenapa kita merasa sudah dekat sama Tuhan, makin dekat, makin banyak masalah. Lalu mungkin ada yang mengatakan kepada Anda, oh ini karena iblis serang dan segala macam. Sederhana kok, Wen. Percayalah prinsip ini, semua yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Hal-hal yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, ada hal-hal yang buruk dalam hidup kita yang terjadi dalam hidup ini, percayalah ada Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita mengatasi semua hal-hal yang buruk ini. Gitu ya. Bukan berarti waktu kita dekat sama Tuhan gak akan ada masalah. Masalah tetap ada, masalah akan terus datang dalam hidup kita. Tapi justru karena ada masalah itulah kita jadi sadar betapa Tuhan yang besar menyertai hidup kita, menguatkan hidup kita, menolong kita untuk mengatasi setiap masalah. Sayangnya tidak diceritakan masalahnya apa. Mungkin lebih enak setelah acara bisa telepon atau bisa SMS, bisa tanya nomor saya atau nomornya Bu Dita, nanti akan diberikan, kita bisa sharing-sharing lewat telepon atau bisa ketemu. Ya. Dan sebenarnya mau kita deket atau nggak deket sama Tuhan, masalah itu ada aja gitu ya. Jadi cuma kadang-kadang gini, karena kita merasa kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, tanpa kita sadari masalah itu kita lihat jadi semakin besar. Nah sebenarnya bukan karena masalahnya jadi tambah besar, tapi yang ada adalah karena kita sedang menzoom masalah itu. Jadi fokus ke masalah, waktu kita sedang melihat sesuatu itu besar, tanpa kita sadari kita sedang menzoom sesuatu itu sehingga sesuatu itu menjadi begitu besar bagi kita gitu. Jadi bukan berarti pada saat kita dekat dengan Tuhan kemudian masalah jadi tambah besar gitu ya, bukan. Tapi karena kitanya yang
semakin menzoom masalah itu gitu, sehingga itu terlihat begitu besar. Nah, oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan bukanlah sumber masalah, dan masalah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyertaan Tuhan yang begitu besar, dengan Tuhan yang begitu besar yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Jadi kita bisa meletakkan masalah ini di dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang berperang bagi kita gitu loh. Jadi jangan biarkan kita yang mau mikul semuanya gitu, karena kita kan punya keterbatasan. Belajar untuk rest dan percayakan bahwa waktu kita lepas tangan dari masalah itu, Tuhan yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Kadang kita nih terlalu sayang sama masalah kita, sehingga kita maunya peluk terus, kita maunya kita yang selesaikan masalah itu gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tidak percayakan dengan tangan Tuhan yang Maha Kuasa, lalu siapa yang sanggup untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi serahkan pada pribadi yang tepat, Dia Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Jangan jadikan masalah kita sebagai fokus, sehingga itu menutupi kebahagiaan kita, menutupi sukacita kita, tapi lihatlah kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang jauh lebih besar dari itu semua. Gitu ya. Ya, tapi kalau kita lihat SMS dari Weni dikatakan yang terutama di bidang ekonomi, Pak. Mungkin sedikit cerita, mungkin gimana pengelolaan uang atau seperti itu, Pak, bisa di-share. Ya, untuk mengelola keuangan itu kan sebenarnya ada 3 prinsip utama ya. Bagaimana kita menerima keuangan itu, kemudian bagaimana kita mengelola keuangan itu, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita memberi gitu. Nah, jadi apabila salah satu di antara ketiga ini tidak berjalan dengan baik, maka biasanya akan mengalami problem dalam hal ekonomi gitu. Nah, makanya penting bagi kita juga untuk melihat yang pertama apa nih yang kita terima gitu, menerima. Apakah yang kita terima ini sudah memenuhi kebutuhan pokok kita atau belum gitu ya. Nah, kalau kita merasa itu belum cukup, kita boleh mulai berpikir kira-kira kita harus meningkatkan kapasitas kita di bidang apa gitu. Jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, tetapi coba melihat peluang-peluang yang lain yang masih mungkin kita bisa lakukan. Karena Tuhan ini menciptakan kita kan sebenarnya unik, dan masing-masing orang nih sebenarnya paling tidak punya sekitar 200 keahlian. Keahlian itu artinya bukan bicara tentang hal yang biasa-biasa yang semua orang bisa makan, kayak bisa lakukan, kayak misalnya makan gitu ya. Kalau makan kan semua orang bisa lakukan, nah itu bukan keahlian namanya gitu ya. Keahlian itu artinya kita bisa melakukan sesuatu lebih cakap atau lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Dan masing-masing orang itu rata-rata memiliki sekitar 200 keahlian. Nah, kalau kita melihat kayaknya kita nggak punya keahlian apa-apa, jangan-jangan kita salah lihat gitu ya, jangan-jangan kita salah fokus gitu. Pasti kita punya keahlian. Nah, jadi dari keahlian itu kita gali, kita pasti bisa kok sebenarnya untuk meningkatkan yang namanya penerimaan kita ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengelolanya? Mengelola ini kita perlu buat yang namanya pencatatan ya, kita perlu buat pembukuan berapa yang kita terima, kemudian alokasi dananya harus kita alokasikan kemana-mana saja gitu. Semuanya dibuat secara terstruktur gitu ya, supaya kita bisa tahu untuk kebutuhan yang kita perlukan setiap bulannya itu berapakah sebenarnya yang perlu untuk kita alokasikan gitu ya. Jadi alokasinya kemana semuanya jelas, dan memberi gitu ya. Banyak orang berkata bahwa nanti kalau saya memberi saya tambah kekurangan dong gitu ya. Orang buat diri saya sendiri aja nggak cukup, gimana mungkin saya mau memberi buat orang lain. Jadi pelit-pelit aja gitu kan. Iya, banyak orang berpikir begitu, tapi saya melihat ya, dan ini sebenarnya adalah sebuah nilai yang saya sudah dengar dari zaman dulu gitu ya, bahwa ada orang yang menghemat demikian rupa tapi akhirnya juga hidupnya nggak kemana-mana tuh gitu. Artinya hidupnya tetap sederhana aja miskin. gitu, tetap susah gitu, kadang mau buat makan aja susah gitu. Sementara banyak orang menebar harta, bukannya tambah kekurangan tapi tambah kaya aja nih orang gitu. Makin hari dilihat kok kayaknya dia makin sukses aja gitu. Menebar bukan berfoya-foya maksudnya. Iya, dan menebar bukan karena kita mau cari pengakuan bahwa kita adalah orang yang hebat, bahwa kita adalah orang yang berharga, bukan untuk itu ya. Tetapi kita memang memberi karena kita tahu bahwa segala yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan, sehingga kita kembalikan lagi apa yang merupakan milik Tuhan gitu ya. Untuk menolong orang Jadi lain ya. untuk menolong orang lain, supaya berkat yang dari Tuhan yang disalurkan melalui kehidupan kita jangan cuma berhenti di kita aja gitu, tetapi bisa tersalur juga untuk orang-orang lainnya yang membutuhkan. Dan saya percaya itu memberi itu seperti kita seperti menabur ya. Kalau emang banyak nabur ya pasti tentu nuainya juga banyak gitu ya.
Jadi ya itu udah secara otomatis memang seperti itu. Contoh sederhana lah, nggak ada orang yang mau berteman sama orang yang pelit kan gitu ya, dimanapun nggak ada orang yang suka berbisnis dengan orang yang terlalu hitung-hitungan sama duit yang kayaknya maunya semuanya buat dia gitu. Itu kayaknya dunia pun hari ini juga mengakui seperti itu gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa munafik, kalau kita mau pelit-pelit ya juga kita juga pasti jadi susah gitu punya temen kan gitu ya. Ya, kita semakin hangat pembicaraan, kita break sejenak pemirsa, kita masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa curhat ke kami, menceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi pada malam hari ini di nomor 0819 081 77 771. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 0823 sekian. Selamat malam New Lab. Selamat malam. Ada tulisan di gerbang kota kuno Yunani berusia 5.000 tahun. Dalam bahasa Indonesia kira-kira kenalilah dirimu sendiri sebelum kamu mengenal orang lain. Dapat kiranya bisa dijabarkan? Terima kasih. Kenalilah dirimu sendiri sebelum kamu mengenal orang lain. Saya tidak tahu kenapa latar belakang tulisan itu muncul. Itu, ya. Tapi memang yang lebih penting adalah kita mengenali identitas diri kita. Waktu kita mengenali identitas diri kita dengan benar, kita bisa bereaksi benar terhadap setiap masalah yang ada. Orang-orang sekitar kita akan kita tahu, cuman kita juga nggak bisa mengenali orang lain dan sempurna. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain mengikuti keinginan kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita bagaimana kita bereaksi terhadap pendapat orang lain, terhadap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Makanya waktu kita mengenali diri kita dengan benar, kita dapat bereaksi benar terhadap setiap masalah. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 1095. Selamat malam. Selamat malam. Gimana caranya supaya jadi berharga? Sudah merendahkan diri, tapi tidak ada kebahagiaan sebenarnya di hati. Bukan dunia yang saya cari, tapi kadang saya dibenci tanpa alasan juga. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, saya sangat percaya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan ya. Kalau malam hari ini Anda menyaksikan acara ini, saya sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan Anda, dan di mata Tuhan Anda adalah pribadi yang sangat berharga, teramat sangat berharga. Jadi kadang kita berpikir dengan merendahkan diri kita justru menjadi orang yang dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya tadi Pak Susilo juga sudah sempat sampaikan bahwa kita tidak akan pernah bisa untuk mengendalikan orang lain, siapapun itu, sekalipun itu suami kita atau orang yang terdekat sekalipun sama kita, misalnya orang tua kita atau anak kita atau kakak atau adik kita gitu ya. Kita tetap tidak bisa mengendalikan orang itu. Yang bisa merubah orang lain itu adalah diri mereka sendiri dan Tuhan, itu saja. Sementara kita ini nggak punya kuasa sedikit pun untuk merubah orang lain. Tapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Kenapa? Karena kita punya kuasa untuk mengendalikan reaksi apa yang bisa kita berikan
dari peristiwa itu gitu ya. Jadi orang lain boleh saja bereaksi seperti apapun gitu ya, tetapi kita juga punya pilihan, kita mau bereaksi seperti apa atas sikap yang mereka berikan bagi kita gitu. Jadi waktu kita merendahkan diri bukan berarti serta-merta keadaan jadi berubah gitu ya. Dan yang perlu kita pastikan adalah waktu kita merendahkan diri itu, apa yang menjadi motivasi hati kita? Apakah kita merendahkan diri supaya orang lain berubah? Itu jadinya kan kita berusaha untuk mengendalikan orang lain gitu ya. Atau dapat pengakuan mungkin. Supaya mendapat pengakuan dari orang lain untuk merubah reaksi orang lain terhadap kita gitu ya. Nah, kalau itu tujuannya, maka Anda akan menjadi kecewa. Kenapa? Karena bisa jadi itu tidak berhasil kan gitu ya. Mungkin bisa berhasil bagi sebagian orang, tetapi belum tentu itu berhasil bagi semua orang. Ada yang begitu kita merendahkan diri malah makin diinjek-injek gitu ya. Jadi apakah kita harus menjadi orang yang terus-terus merendahkan diri atau menjadi orang yang harus sekali-kali menunjukkan siapa kita gitu ya. Nah, yang terpenting adalah kita mengenal identitas diri supaya kita bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi situasi gitu. Karena tidak ada formulasi yang baku yang harus mengatakan bahwa oh iya kamu harus merendah terus supaya kamu bisa menang gitu. Enggak ada formulasi yang baku seperti itu. Kadang-kadang kita harus merendah, kadang-kadang kita harus nunjukin gitu bahwa siapa kita sebenarnya. Kita harus agak marah atau agak tegas menunjukkan siapa identitas kita sebenarnya gitu. Jadi tidak semua orang bisa diperlakukan dengan seragam, dengan sama, karena ya memang manusia ini kan unik ya. Manusia ini kan beragam. Rambut boleh sama hitam gitu ya, tapi pikiran itu beda-beda gitu. Jadi ya kita memang membutuhkan hikmat atau pemikiran dari Tuhan gitu ya tentang bagaimana kita harus bersikap sebenarnya. Nah, makanya yang paling penting adalah kita mengenal identitas diri kita dulu gitu ya. Identitas diri yang seperti apa sih? Yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita berharga. Waktu kita menyadari bahwa diri kita berharga, pada saat itulah kita baru bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Waktu kita tahu bahwa diri kita berharga, kita juga jadi orang yang lebih mudah untuk menerima kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Di mata Tuhan, orang lain itu juga berharga, sama halnya seperti kita. Jadi kita bisa lebih menghargai orang lain, kita lebih bisa tidak mudah tersinggung atas perkataan-perkataan atau perlakuan-perlakuan kasar yang mungkin orang lain lakukan. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa yang membuat kita tidak sesuai dengan orang itu bukanlah pribadinya. Kenapa? Karena pribadinya begitu berharga di mata Tuhan, sama seperti pribadi kita. Tetapi tingkah lakunya itu yang kita nggak setuju kan gitu ya. Jadi cara kita bisa merasa berharga gitu ya, kita bisa mengetahui bahwa diri kita berharga adalah dengan mengenal Tuhan dengan benar. Di mata Tuhan kita adalah pribadi yang begitu berharga, Dia sangat mengasihi kita, Dia memiliki rencana yang begitu indah atas hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Dan waktu Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan kita. Waktu Tuhan sudah angkat kita, nggak ada satu orang pun yang sebenarnya bisa merendahkan kita. Jadi penilaian orang itu tidak bisa membuat kita jadi orang yang nggak berharga, enggak gitu ya. Selama kita mengetahui harga diri kita sebenarnya, mau orang bilang apapun juga gitu ya, kita tetap orang yang berharga di mata Tuhan. Benar. Gitu. Jadi yang terpenting adalah kita menyadari dengan benar identitas kita, siapa kita sebenarnya di mata Tuhan. Nah, tapi kalau mungkin Anda merasa kok kelihatannya penjelasannya kurang begitu jelas ya, karena memang kita kan terbatas dengan durasi pada malam hari ini. Jadi alangkah baiknya kalau Anda bisa meluangkan waktu untuk mungkin berbincang-bincang secara langsung dengan kami, dengan narasumber, bisa menghubungi di nomor yang sama, nanti kita bisa atur waktu untuk janjian gitu ya, nanti bisa ketemu dengan Pak Susilo atau dengan saya. Kita bisa bicara-bicara jauh lebih dalam dan mungkin bisa lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, karena kita bisa berdiskusi secara interaktif dibanding dengan melalui televisi yang durasinya terbatas. Ya, dan jangan khawatir biayanya. Semua layanan yang diberikan New Life semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma, atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Ataupun mungkin pemirsa takut karena mungkin pribadi, privasi, mungkin bisa bertemu langsung dan rahasianya dijamin Pak ya? Dijamin 100%. Kita ke SMS selanjutnya. Tetap di 1095 ini saya mau tanya, kalau saya punya teman jika melihat penampilan itu harus dijauhi apa didekati?
dan kelihatan baik, tapi di belakang membicarakan itu bagaimana? bagaimana? Terima kasih. Oke. Ya. Kita bersikap biasa aja dengan teman-teman yang mungkin ada main bicara belakang dan sebagainya. Yang Ya. penting kita jangan menyimpan sakit hati kepada mereka. Kemudian karena mereka begitu mungkin karena kondisi hati mereka yang terluka. Iya. Akibatnya mereka ngomongin di belakang, fitnah kita Ya. dan semuanya. Biarin saja, kita berteman biasa saja. Kalau dia nyerang kita apa semua ya udah biarin aja. Cuman kalau memang sudah sampai mengganggu kehidupan privasi kita, misalkan sampai ganggu privasi kita, rumah tangga kita, ya kita bisa blok dia lah. Kita bisa lebih menghindarin dia gitu kan. Ya. Karena sudah mengganggu, tapi selama belum mengganggu nggak ada masalah. Kemudian saya ingin menekankan begini tentang rasa berharga ini begini. Waktu istri saya melahirkan anak saya tuh belum bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa buang air besar, air kecil, nangis gitu kan. Tapi waktu dia lahir dan belum bisa berbuat apa-apa, saya sudah mencintai dia. Iya. Karena dia adalah anak saya, Ya. dia adalah pribadi yang sangat berharga dalam hidup saya. Demikian pula dalam hidup kita. Tuhan memandang kita juga seperti itu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik. Saya mau beritahu pemirsa, itu hanya casing di luar. Tapi Tuhan sangat mencintai kita karena kita adalah anaknya, kita adalah pribadi yang berharga di mata dia. Ya. Makanya sadarin itu sehingga kita tidak menaruh rasa harga diri kita pada segala sesuatu yang lain. Ya. Jadi cara Tuhan menilai rasa berharga seseorang bukan dari apa Penampilan. kata orang gitu Ya, ya, bukan penampilan dari dan apa kata orang. penampilan dan apa kata orang, tetapi Tuhan menilai dengan cara yang berbeda. Tuhan menyayangi kita semata-mata karena kita ini anak-anaknya. Benar. Ya. Itu saja gitu, bukan karena perbuatan kita, bukan karena baik rupa kita, bukan karena berapa banyaknya harta yang kita punya, bukan itu semua. Tapi semata-mata karena kita anaknya yang Ya. dikasihi. Nah, kita ke SMS selanjutnya dari 6264. Shalom. Shalom. Saya anak Tuhan, saya mau bertanya. Mulanya saya dari agama lain dan saya sudah melayani untuk menjangkau jiwa supaya mereka datang kepada Kristus. Tapi pada saat saya melakukan semuanya, menjangkau, menjaga, mengasihi, dan memelihara, tapi ketika suatu hari seorang hamba Tuhan membuat saya kecewa atau menolak pelayanan saya sampai saya down, apa yang harus saya lakukan, Pak? Karena saya sangat kecewa. Terima kasih, Pak. Oke, begini, kenapa sih seseorang kecewa dalam hidup ini? Karena ada keinginan yang mereka inginkan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Iya. Jadi antara harapan dan kenyataan nggak ketemu. Betul, Gitu ya? tidak ketemu. Nah, kalau misalkan kita kecewa dan hamba Tuhan, jangan-jangan pengharapan kita sudah bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada hamba Tuhan itu. Kepada Iya. manusia. Iya kan, manusia. kepada manusia. Ya. Nah, itu juga mengakibatkan kekecewaan. Kemudian kalau misalkan mungkin lebih jelas bisa ketemu, cuma saya ingin beritahu begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengecewakan kita bila kita mengenal Tuhan dengan benar dan identitas diri kita dengan benar. Ya. Karena kalau kita melihat Tuhan menghargai kita, mencintai kita, waktu Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kan Tuhan yang melihat. Nah, Kenapa kita mesti show di depan apa? Orang lain, tapi biarkan Tuhan yang melihat kita berjalan aja dan tenang. Tidak semua yang kita lakukan dengan benar itu dihargai oleh orang. Tapi no problem, karena kita adalah orang benar yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan pekerjaan yang benar. Iya. ya. Gitu kan, kenapa kita mesti kecewa gitu kan. Nah, memang kalau kita berada di bawah organisasi, kita mesti belajar mengikuti aturan yang ada. Kalau kita berada di bawah organisasi, kita tidak mengikuti aturan yang ada, otomatis kita kena skorsing, kena disiplin. Mungkin kita kecewa di sana, tapi itu karena ada aturan-aturan atau ada prinsip-prinsip yang dilanggar. Iya. Nah, makanya mungkin saya ingin tidak diceritakan secara detail, lebih enak bisa telepon langsung setelah acara atau besok. Ya. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 6777. Shalom. Shalom. Nama saya Dewi, saya terkena kanker usus sudah hampir 2 tahun. Penyakit ini saya derita. Puji Tuhan, penyakit saya ini sudah semakin membaik, tapi masalahnya kalau saya sudah ngedrop, saya merasa Tuhan sangat jauh dari saya. Setiap malam saya juga tidak bisa tidur. Sekarang ini hati saya dan pikiran saya juga sangat remuk. Saya minta sarannya Kak, agar hati saya semakin kuat dan ikhlas menghadapi semua ini, dan saya minta doanya juga. Terima kasih. Ya, Dari silakan, Dewi. Bu.
Wow, luar biasa ya semangatnya Ya. 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 Saya sangat percaya bahwa apa yang kita percayai itu sebenarnya berawal dari apa yang kita dengar gitu ya. Jadi apa yang hari-hari kita dengar itu akan mempengaruhi perasaan kita dan kemudian akan mempengaruhi yang namanya pola tindakan kita gitu. Nah, jadi kalau kadang waktu kita sakit tanpa kita sadari yang kita dengar hari ke hari gitu ya, itu adalah keluhan-keluhan gitu ya tentang sakit yang kita rasakan. Nah, Atau berita buruk. atau berita buruk Resiko misalnya dari penyakit TV, misalnya dari tentang penyakit yang diderita gitu, atau keadaan-keadaan buruk yang kita dengar dari situasi-situasi di luar gitu ya, sehingga membuat kita akhirnya perasaan kita terpengaruh gitu ya. Waktu perasaan kita jadi nggak tenang, kita tidak memiliki lagi sukacita. Nah, waktu kita nggak memiliki sukacita, itu penelitian nih membuktikan bahwa orang-orang yang tidak bahagia di dalam hatinya itu justru sakit penyakit malah tambah gampang masuknya gitu. Kankernya malah Malah makin semakin cepat cepat berkembang, ya. berkembang biaknya gitu. Jadi bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa hati yang nggak gembira gitu ya, itu bisa mengakibatkan orang kehilangan kekebalan tubuhnya selama 6 jam gitu. Jadi kan sebenarnya waktu kita tidak bahagia itu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita nih jadi semakin melemah gitu. Sementara hati yang gembira itulah sebenarnya obat gitu. Yeah. Jadi sebenarnya mesti dijaga supaya tetap hatinya gembira terus. Nah, terus gimana dong caranya supaya hatinya gembira terus? Nah, tadi sudah sempat disampaikan bahwa alurnya itu apa yang kita dengar mempengaruhi perasaan, kemudian mempengaruhi pola tindakan. Nah, yang terpenting adalah menjaga apa yang kita dengar gitu, input-input apa yang masuk sama kita hari-hari ini gitu. Nah, kalau selama ini yang banyak kita dengar dari sekeliling kita itu adalah berita-berita yang buruk, ya itulah mungkin yang mengakibatkan perasaan kita pun akhirnya jadi merasa buruk gitu ya. Nah, makanya penting bagi kita untuk mendengar yang namanya kabar baik, berita baik. Terus di mana hari gini mau cari yang namanya kabar baik gitu ya. Saya sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, Anda bisa menghubungi New Life di nomor yang sama sesudah acara ini berakhir. Kita bisa ngobrol-ngobrol, kita ini adalah bukan orang-orang yang berada di dunia maya gitu ya, atau yang jauh dan nggak bisa terjangkau oleh pemirsa, enggak. Kami ada di Batam dan kami ada memang untuk Anda. Kami dulunya adalah orang-orang yang mengalami kehancuran di dalam kehidupan. Ya. Kami merasa bahwa kebahagiaan itu begitu jauh di dalam kehidupan kami, hingga pada satu titik kami mengalami yang namanya perubahan hidup. Makanya acara ini dinamakan acara New Life gitu ya. Karena setiap kami mengalami yang namanya perubahan hidup. Nah, oleh karena itu malam hari ini boleh ada itu semua karena kami mengalami perubahan hidup dan kami memperolehnya secara gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Karena itu kami juga rindu membagikan nilai-nilai apa yang kami miliki, kabar baik yang kami miliki kepada setiap pemirsa yang juga ingin mengalami yang namanya perubahan hidup gitu ya. Jadi bisa menghubungi kita, nanti kita bisa atur waktu untuk ketemu. Kalau Anda mungkin memiliki keterbatasan untuk bergerak mungkin ya, atau misalnya untuk bepergian gitu, nanti kita bisa atur waktu juga untuk tim kita yang datang ke sana gitu ya. Jadi kami ini benar-benar ada untuk Anda gitu ya. Buat Dewi saya cuma mau katakan bahwa mujizat masih terjadi hari ini. Jadi mungkin kalau kita lihat secara fakta, secara logika kelihatannya nggak mungkin. Tapi percayalah mujizat masih terjadi. Makanya waktu Anda sakit, karena Anda pakai kata shalom, saya percaya Anda adalah orang Kristen. Mulai katakan oleh bilu-bilu Yesus aku telah sembuh. Maka engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Asal kita percaya saja kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ya, untuk pemirsa bisa setelah acara ini bisa menelepon. Nah, selama kami siaran kami hanya menerima SMS. Kita akan SMS selanjutnya dari 4428. Shalom. Shalom. Bu, nama saya Nancy, tinggal di Batu Aji. Bu, aku lagi ada masalah nih sama pacar aku. Lagi diam-diaman nih, sebabnya saya nanya dia kapan kita pulang mau merit. Jawabnya tidak ada uang itu aja. Jawabnya terus itu aja jawabannya. Iya, tidak ada uang untuk itu. Terus HP-nya tidak aktif lagi. Gimana cara mengatasinya? Aku selalu berdoa biar dia sehat-sehat selalu. Terus pikiranku selalu sama dia. Apa yang harus aku lakukan? Oke, buat Nancy begini, waktu kita membangun hubungan itu nggak bisa dipaksakan oleh
satu belah pihak, harus kedua belah pihak. Kalau dia memang serius dengan Anda, dia pasti akan memikirkan hal yang sama. Contohnya misalkan kita akan nabung bersama untuk kita bisa pulang, buat planning bersama, mengirit bersama gitu dan seterusnya. Tapi mencari peluang-peluang usaha bersama, betul, mencari gitu peluang ya. usaha bersama. Kemudian kalau misalkan mereka, kalau pacar kita ini nggak bisa dihubungin, jangan-jangan pacar kita ini menghindar. Menghindar karena ada sesuatu mungkin yang kita nggak pernah tahu. Nah, kalau misalkan misalkan sampai dia menghilang pun, pesan saya tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena Anda selamat dari, dalam tanda petik, pria yang tidak bertanggung jawab, gitu kan? Kalau dia bertanggung jawab, dia pasti nemu sama Anda, ngomong baik-baik. Kalau memang serius ya akan dilanjutkan, kalau enggak ya bisa baik-baik. Dan memang kalau misalkan hubungan terlalu jauh, itu dia yang menjadi problemnya. Nah, makanya buat MC, saya nggak tahu seberapa jauh hubungan Anda, mungkin bisa kontak kami bisa memberikan nasihat-nasihat lebih dalam lagi gitu ya, biar lebih enak. Ya. Sayang sekali perbincangan kita ya semakin seru, tapi berhubung keterbatasan waktu kita harus berpisah. Di penghujung acara ada tip-tip dari narasumber mungkin yang mau disampaikan. Silakan. Iya, banyak orang berkata bahwa kalau kita ingin memiliki yang namanya rasa berharga di dalam hidup ini, maka kita perlu jadi orang yang percaya diri gitu ya, percaya akan diri kita sendiri. Tapi kalau menurut saya hal yang terpenting adalah bukan percaya pada diri kita, tetapi percaya kepada Dia. Bagi saya definisi PD itu adalah percaya Dia. Siapa Dia? Dia itu adalah Tuhan yang mencintai kita apa adanya, yang menerima kita apa adanya, yang menyayangi kita terlepas dari apapun perbuatan yang kita lakukan. Dia menyayangi kita semata-mata karena kita adalah anaknya. Jadi percaya Dia, kita akan merasakan yang namanya berharga di dalam kehidupan ini. Luar biasa. Dari Pak Susilo. Seperti yang tadi saya katakan, waktu saya punya anak saya kadang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dia mengecewakan saya kadang, tapi saya tetap mencintai dia karena dia adalah anak saya. Demikian pula dan setiap kita, mungkin kita seringkali berkata, saya nggak berharga karena masa lalu saya sudah hancur, saya nggak berharga karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tapi saya mau beritahu Anda tetap berharga di mata Tuhan karena Tuhan mencintai Anda. Terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ya, pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mengirimkan SMS. Pemirsa tetap bisa menghubungi New Life di nomor yang sama di 0819 081 77 771. Anda bisa langsung bertemu dengan narasumber, bisa bercerita, bisa curhat apapun yang permasalahan yang Anda hadapi, dan semua rahasia dijamin. Nah, pemirsa, kami juga mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.